Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di Indak Podcast, Jejak Industri dan Perdagangan. Indak Podcast sebuah ruang di mana membahas terkait dengan industri dan perdagangan. Ini akan dibahas setuntas-tuntasnya di Indak Podcast. Betul sekali ya Pak Fik ya. Iya. Dan bersama saya Efta. Saya Fikri, episode Obras on the spot kali Ya, ini. obrolan santai. Kita akan membahas topik yang menarik, yaitu mengangkat sebuah kopi yang tumbuh bersama tradisi dan identitas masyarakat. Iya. Yaitu kopi Kamanuru. Kopi Kamanuru, dan sedikit informasi bahwa kopi ini kemarin yang sempat viral ya. Iya. Kalau tidak salah sempat viral ya, begitu ya. Dan kali ini sudah hadir bersama dengan narasumber yang atau orang yang berkompeten di bidang kopi Kamanuru ini. Fasilitatornya Ya, ya. fasilitator, dan selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah hadir Kang Ade ya. Saya panggilnya Kang Ade. Dan salah satunya adalah Ketua dari kelompok kopi. Koperasi atau tani dari Kamanuru ya. Iya, makanya. Terima kasih sudah bergabung. Dan pada kesempatan kali ini langsung saja barangkali karena ini agak sedikit berbeda karena suasananya sejuk dan sedikit lagi akan turun kabut. Nah, kalau beruntung Sobat Indak bisa menyaksikan turunnya kabut pada saat kita podcast. Oke. Untuk pertama langsung saja barangkali kita coba untuk bertanya, dan siapa yang lebih dahulu, mungkin Kang Ade atau ini, bagaimana apa sebenarnya dari Kamanurung? Ya, apa itu artinya Kamanurung itu ya, apa, gitu supaya teman-teman apa makna di balik betul. Kamanuru. Supaya teman-teman Indak Podcast bahwa Kamanurung itu adalah, langsung saja siapa yang mungkin dari ketua atau Kang Ade? Oke, silakan. Terima kasih kawan-kawan dari Indak Podcast. Podcast. Pertama-tama perkenalkan, saya Ade Holik Mutakin. Saya dari Jawa Barat. Saya menemani para petani kopi di Desa Dombu, khususnya yang tergabung di Himpunan Petani Kopi Kamanuru. Himpunan kopi. Mulai 2019 pasca tsunami. Pasca tsunami ya, pasca bencana ya. Pasca bencana, saya menginjakan kaki di Desa Dombu ini. Pada awalnya saya mencari 2 petani untuk mendapatkan dalam tanda kutip semacam beasiswa belajar. Itu di tempat processing kopi petani yang saya dampingi di Bali. Gitu. Kemudian terjadi COVID, gitu. Tidak bisa keluar, harus ada surat dan segala macamnya. Meskipun bisa, khawatir kami setelah pulang kembali ke sini malah terjadi sesuatu tidak baik. Akhirnya kita mulailah kegiatan belajar kopi itu di sini. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan apa itu Kamanuru. Kamanurung ya. Semangatnya adalah bahwa kita untuk memperkenalkan identitas. Jadi kopi itu perlu ada nama, gitu kan? Betul. Perlu ada nama. Jadi kalau bicara soal kopi Gayo, langsung terasosiasi Aceh. Betul. Bicara Kintamani, Bali. Bicara Bajawa, langsung Flores. Nah, ini kita coba menempatkan satu posisi. Kalau bicara kopi Sulawesi Tengah, khususnya Arabica, itu apa namanya? Nah, jadi semangatnya itu untuk memberikan nama agar ada nama kopi dari Sulawesi Tengah. Karena di peta kopi nasional maupun dunia itu absen, tidak dikenal. Meskipun kita punya kopi, misalkan di Poso, gitu. Nah, dari semangat itu akhirnya kita bertemu di Bantayak bersama para tetua adat dari 12 desa, mendiskusikan, memusyawarahkan apa nama yang tepat. Nah, berdasarkan usulan ada kurang lebih 4 pada waktu itu. Ada kopi Dombu, kopi Topodaa, kopi Manuru, dan kopi Kamanuru.
Nah, berdasarkan kajian sama-sama, usulan dari para tetua adat, dipilihlah Kamanuru. Lalu apa arti Kamanuru? Gitu. Kamanuru itu sangat melekat, sangat dekat sekali dengan identitas masyarakat Kaili Da'a. Gitu. Jadi semua orang Kaili Da'a itu mengetahui apa makna arti Kamanuru itu. Nah, sebetulnya juga ini untuk mengangkat semangat masyarakat Kaili Da'a melalui kopi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan budayanya. Nah, nama Kamanuru itu diambil dari satu masa, satu zaman di mana semua itu mudah didapatkan, begitu. Jadi satu keadaan zaman di mana mudah didapatkan. Jadi kalau di selatan itu ada Tomanuru, ada juga Tomanuru, itu lebih kepada manusianya, orangnya. Jadi orang pembawa. Kalau di Jawa ya kurang lebih ada wali, gitulah. Itu orangnya gitu. Nah, itu Tomanuru kalau di Kaili kan. Nah, ini lebih kepada kebijaksanaan, kebijakan di mana si orang ini dekat dengan sang pemilik semesta raya ini. Jadi kalau minta hujan ya turun hujan, kalau minta hujan berhenti begitu. Aduh, luar biasa. Nah, lebihnya berkah lah. Berkah ya. Jadi Kamanuru itu semacam menjadi berkah bagi semua orang. Namanya itulah diambil, disepakati, disetujui, kurang lebih kita tetapkan pada 16 Agustus. 16 Agustus 2020. 2020. Nah, jadi 2009 kita sudah mulai, 19, 2020 ketemu, udah. Di situ juga mulai menyusun, membentuk organisasinya, Himpunan Petani Kopi Kamanuru. Kemudian ada usaha ekonomi bersamanya, namanya Koperasi Petani Ongu Nipamaya. Ongu Nipamaya, Ongu itu biji, Nipamaya itu terhampar luas. Jadi biji yang terhampar luas itu nama koperasinya. Nah, kurang lebih itu kalau dari nama ya. Nama ya, Kamanuru itu Kamanuru sendiri. Itu sendiri. Berarti kalau kita simpulkan bahwa ini masa gitu ya. Ya, masa keadaan. Kalau lebih singkatnya lebih kepada berkah gitu ya. Berkah, mudahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu dari bahasa asli di sini ya, di Kaili Da'a ya. Semua orang Kaili Da'a insya Allah mengetahui. Gitu. Kenapa di awal Kang Ade itu langsung pilih domba? Ada nggak latar belakang kenapa? Ini kan tadinya kayak macam Kang Ade riset kan, ada kayak tugas dari mana dari nah, itu kenapa langsung bisa kok dapat di domba? Waktu saya masih di Kintamani di Bali, saya diminta oleh satu lembaga ke Sulawesi Tengah gitu. Cuman saya tidak bisa. Akhirnya yang berangkat itu guru kopi saya gitu. Kemudian dia mendarat di SIS Aljupri karena waktu itu ada dari SIS Aljupri ke Seko. Lihat ada gunung pasti ada kopi. Dia tanya, ya udah. Kemudian setelah selesai ya lebih melihat kehidupan di sini ya intinya semacam kayak bantu masyarakat di sana. Ya udah saya kesini dan sebagainya. Itu awal di. Nah, bagaimana awal mulanya tiba-tiba langsung kopi? Kenapa harus kopi? Kenapa tidak yang lain kayak coklat atau apa? Jadi bicara kalau saya sebenarnya ini bicara soal kemiskinan pedesaan, gitu ya. Jadi masyarakat pedesaan khususnya itu bukan ketiadaan aset, yaitu tanah mereka punya, ada lain sebagainya, gitu. Terus kenapa masih dalam berada dalam kekurangan atau dalam tanda kutip kemiskinan, gitu ya. Nah, salah satunya adalah itu bagaimana
mengelola perencanaan keuangan di rumah tangga, konsumsi mereka itu berangkat dari yang ada. Nah, dimulai kopi karena di sini itu ada kopi. Ada kopi. Gitu. Jadi mulai bicara dari tingkat konsumsi kopi di tingkat keluarga bagaimana. Gitu. Di sini jadi ironi yang terjadi, jadi para petani kopi memproduksi kopi, hanya dia masih membeli kopinya. Bukan kopi yang dia tanam dia konsumsi. Oh. Gitu kan? Dia sendiri Iya. membeli kopi itu. Nah, jadi lucu punya misalkan Pak Fikri punya pohon pisang, beli pisang goreng. Oh ya. Kan gitu. Saya Nah, punya sawah tapi saya beli beras. beri beras. Oh, Nah, gitu itu ya. nah kemudian kita nilai berapa pengeluaran konsumsi kopi per keluarga. Jadi misalkan hanya untuk satu orang saja dengan asumsi sehari 2 gelas, dengan satu hari harganya misalkan satu gelas itu 1.500, maka kalau 2 gelas per hari itu 3.000, sebulan 90.000, setahun 1.080.000. Itu baru satu orang untuk konsumsi, Iya. bukan untuk melayani ada tamu, kegiatan apa lain sebagainya. Acara-acara besar. Ya, kalau dalam satu rumah tangga ada 2, kurang lebih udah 2.160.000. Berapa dalam satu desa? Wah, Rumah tangga, ini cara berpikirnya ini. gitu kan? Nah, itulah terjadi namanya capital flight. Iya. Itu jadi uang, jadi tidak ada perputaran uang di desa. Oke. Karena semuanya lari ke keluar. Oke. Nah, itu maka diupayakan mereka untuk meminum kopi dulu di rumahnya. Penuhilah dulu diri itu. Awalnya itu hanya untuk meminum prinsipnya kopi dulu, Iya, iya, iya. belum untuk jualan dan sebagainya. Nah, biaya minum kopi itu yang biasa tetap dikeluarkan, tapi dirubah, dikonversi untuk biaya pendidikan anak-anak. Oke. Nah, gitu. Biaya pendidikan untuk bisa mengenyam. Iya, iya. Nah, awalnya di situ, jadi nggak untuk harus dijual dan Iya, iya, sebagainya. oke. Betul ya? Oke. Jadi mulai dari hitung konsumsi yang ada di hitung keluarga ya. konsumsi keluarga. Oke, sebelum kita lanjut mungkin untuk Kang Ade kita akan coba tanya sebentar ini basicnya apa sebenarnya ini? Bicara kopi. Saya mau ke Pak Ketua dulu. Pak Ketua, Boleh saya minum ya? silakan sambil kita minum kopi. Nah, Pak Ketua, bagaimana awalnya bisa terpilih? Mungkin bisa perkenalkan dulu namanya barangkali. Sekaligus silakan Pak Ketua. Nama saya Norven. Iya. Saya sebagai Ketua Himpunan Petani Kopi. Ketua Himpunan Kamanurungan. Oke. Sebelum ada Kang Ade ini aktivitas tadi kan ada koperasi tadi kan? Iya. Sudah ada koperasinya atau apa? Sudah jalan sendiri aktivitas ekonominya masyarakat di Dombo, khususnya yang anggotanya Kang Pak Ketua. Iya, Pak. Sebelum Kang Ade sudah beraktivitas seperti adanya koperasi atau nanti setelah ada Kang Ade baru muncul gairah ini. Iya, Karena secara sudah tadi yang dijelaskan Ya, itu ya, sudah kita mau coba dengar langsung ya kan, kebetulan Pak Ketua ini adalah orang asli yang ada di sini gitu ya. Jadi sebelum ada kayak ini himpunan kopi ini memang seperti itu ya. Setiap ada petani kopi tapi membeli kopi, begitu ya keadaannya. aktivitasnya Gitu ya. Dan memang sudah berapa sudah berapa lama berlangsung? Apakah dalam baru-baru ini atau memang sudah lama ada kopi dan terus membeli kopi itu? Bagaimana? Sudah lama. Sudah lama ya? Dari orang tua dulu. Dari orang tua dulu ya. sudah ada. Dan di sini masyarakat sini wajib ya untuk minum kopi? Tidak juga atau Wajib. wajib ya? Habis makan minum kopi. Sudah budaya. Nah, ini yang Sudah dia budaya bilang. minum kopi. Mungkin saya juga berpikir bahwa Kang Ade juga melihat kondisi itu dari Ya, saya tambahin sedikit Ya, ya. silakan. Jadi kalau bicara kenapa di sini, maka akan bicara sejarah bagaimana ceritanya kopi bisa masuk ke Sulawesi Tengah, betul. gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi yang jelas kopi itu bukan tanaman asli Indonesia. Iya. Ya, asalnya dari Ethiopia. Ethiopia. Kalau dulu disebutnya Abyssinia.
itu Ethiopia. Nah, dari Ethiopia singkat cerita bisa masuk ke Sulawesi Tengah kurang lebih di tahun 1900-an. Itu berbarengan dengan penetrasi kolonial Belanda menguasai Sulawesi Tengah. Itu di 1905. Itu lewat perang Peore dulu di Poso dan sebagainya. Maka Belanda pada waktu itu membangun beberapa pos atau pesanggerahan gitu. Nah, pesanggerahan itu ada di 4 daerah. Satu, kenapa disebut kebun kopi? Dibangun pesanggerahan di kebun kopi yang jalan dari Palu mau ke Parigi. Itu bukan tanpa ada. Memang ada. Iya, disitulah banyak kopi juga. Kemudian di sini dibangun pesanggerahan di Matan Timali. Oh iya. Nah, yang di atas ya. Di atas. Iya, di puncak ya. Itu kedua di sini, ketiga itu di Napu. Terus di sekarang Kulawi. Itulah tempat distribusi kopi melalui pesanggerahan itu. Berarti bibit itu masuk mungkin di sini daerah 4 itu ya tempatnya. Sudah ada memang zamannya. Betul. Sebelum zamannya Pak Ketua ya. Yang diperkenalkan adalah memang kopi Arabica, belum Robusta. Di sini disebutnya kopi Belanda, kopi Bose, kopi Lena. Lena tuh di lembah kemiringan ditanam-tanam itu. Di lereng itu ya. Ya, kalau di Poso dikenalnya Arabica tipica itu kopi Manado. Nah, karena di jalurnya Belanda masuk ke sana. Nah, itu sejarahnya. Mau cerita para orang tua di sini, semua termasuk daerah ini kopi semua. Kopi semua. Tapi nggak ada yang itu jadi mata pencarian. Sebelum ada Kang Ade ya, kita bicara sebelum ada. Itu sudah ada memang. Sudah jadi dijual ke Palu gitu. Pasar sini. Pasar. Mulai berubah di Tebang itu setelah coklat masuk ya. Iya. Coklat masuk di tahun 80-an sampai ke 90-an. Kopi di Tebang. Kopi di Tebang semua. Coklat masuk. Gitu ya. Gitu. Sudah memang pusatnya kopi di sini. Iya, itu yang Arabica, tipika itu, atau kopi Lena, kopi Bose, kopi Belanda. Gitu. Karena istilahnya beda-beda. Kalau di Aceh bergenda. Tapi jenisnya sama. Jenisnya sama, Arabica tipika itu. Di Jawa Barat Java Priengger. Padahal sama ya. Sama misalkan di Palembang Pasuma, di Jawa Timur Belawan Pasuma, di Bali Doria, di Flores Juria. Tapi sama ciri-ciri fisiknya yaitu Arabica tipika. Apa orang tuanya kopi lah. Nenek moyangnya kopi yang ada di Indonesia pertama kali di tahun 1905 itu. Itu di Sulawesi Tengah. Ya, kalau dimasuk ke Indonesia itu berdasarkan catatan sejarah, misalkan VOC itu kan 1602. Ini kurang lebih 1695, 1696 masuk Indonesia. Dibibitkan pertama itu di Pondok Kopi di Jakarta Timur. Maka disebut Pondok Kopi. Itulah pertama kali. Betul. Itu Pondok Kopi. Lalu disebarkanlah ke Jawa Barat bagian selatan, kayak Bogor, semuanya mungkin ke Cianjur, Aceh dan Sumatera. Aceh setelah itu di tahun 1800-an. Nah, 1776, 77 itu baru ekspor pertama itu. Hanya 60 karung lah Belanda bawa keluar. Tapi masih di Jawa. Belum dibawa ke Sulawesi duitnya. Nah, itu secara singkat. Jadi di sini itu cukup kental secara historis. Gitu. Jadi kebun kopi Matan Timali ini ada di Poso, Kulawi. Di Kulawi. Tapi memang belum ada tadi dari cerita sejarah itu ini jadi kebun kopi. Masyarakat itu membudidayakan nggak kopinya atau cuma dibiarin aja petik, nggak dikembangkan selama prosesnya. Sebelum saya ini bicara sebelum ada Kang Ade ya, kita mau lihat sebenarnya masyarakat di sini sebenarnya kan kadang begini Kang. Kadang ada fasilitator nggak connect sama masyarakatnya kan kadang gitu kan karena di sini malah bersinergi kalau saya lihat bagusnya teman-teman dari Desa Dombo ini bersinergi dengan fasilitatornya. Jadi saya cuma mau gali apakah sebelum ada Kang Ade ini memang teman-teman dari masyarakat Dombo ini membudidayakan nggak kopi Arabica ini ya kita dari silakan Bapak.
kalau seumurannya kami ini mungkin sudah lewat sedikit membudidayakan kopi dulu itu. Iya. Karena orang tua rata-rata kami dengar orang tua kami dulu kopi, cuma itu saja. Kopi ya. Kopi ya. Kopi dengan jagung. Kopi dengan jagung. Kopi jagung. Coklat kan belum. Iya. Kacang merah. Jadi setelah Coklat Mm. beralih sudah. Jadi kalau saya bisa apa namanya ya, saya bisa menyampaikan di sini karena kalau saya lihat pernah jadi coklat itu kopi ditebang dan berarti perhatiannya kurang terhadap kopi itu menurut saya. Karena masuk coklat ditebang kopi. Padahal kopi itu yang punya turun temurun kan itu Iya, dari nenek moyang, mereka bisa kan. sekolah, bisa apa itu dari kopi kopi. itu ya. Jadi tidak, karena begini kan kalau dilihat riwayatnya Aceh sepintas ya saya Iya. nggak tahu, itu memang mereka yang masyarakat di sana. Nggak tahu kalau ada yang seperti Kang Ade juga di sana ya. Tapi memang dibudidayakan. Oke. Nah, itu apakah memang bersinergi ini bareng masyarakat sini memang lagi budidaya kopi, tiba-tiba pas ke gempa tadi itu ada gurunya Kang Ade, baru Kang Ade muncul, dan itu memang sejalan dengan pemikiran Iya. masyarakat di sini. Itu yang tadi yang kita pikir bisa ternyata masyarakat sini cuma ini kan Iya, cuma yang memang karena manfaatkan aja Iya, kopinya, gitu. nggak belum berpikir untuk budidaya. Oke. Jadi seperti mungkin kalau kita lanjut sekarang masyarakat di sini ya khususnya kita bicara himpunan ya kopi. Iya. Nah, apakah ada kewajiban untuk setiap kepala keluarga itu sudah mulai menanam atau bagaimana? Khusus budidaya. Ya kita mau ke budidayanya gitu. Saya Silakan. cerita sejarah pembibitan kita. Dari tahun berapa kita? 2018. 2018. 18 kami mulai bibit. 2020. Bibit sendiri 2020. 2020 ya. Kami bibit itu 15.000. 15.000 Pohon. pohon. Dibagi di sini. Karena semua mulai dari kades, Iya. sekdes, Iya. sampai masyarakat sebagian. Iya. Sebagian masyarakat dapat. Tanam Terus kopi. pembibitan ulang. Pembibitan ulang ya. Ulang 10.000 lagi. Ya, 10.000-an. Sekitar 25.000 pohon ya. Jadi sekarang yang ditanam di sini 25.000 Iya. di luar dengan yang sudah ada di sini memang. Sudah. Di luar itu. Oke, itu ditanam di berapa hektar kalau kita bisa dihitung itu? Dipencar-pencar kayaknya. 40-an lah ya. Nah, kalau digabungin ya. 40 sampai 50 hektar lah ya. Nah, Itu. Kita 40-an. itu kalau dari sisi produktivitas berapa kira-kira Kang? Kalau dihasilkan setahun? Setahun target minimal 1 pohon itu 1 kilo. 1 pohon tadi itu 1 kilo. 1 tahun. kilo kita Itu 1 kilo apa? Bin. beras. Biji Bijinya. biji kopi mentah. Bijinya. Nah, Jadi mereka tinggal berhitung punya pohon kopi berapa. Kalau punya 1.000 ya berarti 1 ton dia dapat. oh, iya. Gitu. 1 ton ya. 1 1 ton. tahun. Dengan harga per kilonya berapa? Nah, jadi ada yang di beberapa perubahan yang terjadi secara mendasar. Kebiasaan masyarakat di sini di Sulawesi khususnya itu belum terbiasa menjual buah kopi. Yang mereka jual adalah langsung beras dengan olah masih tradisional apa adanya dengan Masih perkakas cherry kerja. ya? Nah, jadi ini dimulai dengan buah karena kita ingin memproduksi, mengenalkan kopi yang baik. Jadi mereka juga belajar. Ya. Karena bedanya antara kopi hijau, kopi kuning, kopi merah yang belum matang dengan yang matang itu seperti apa. Jadi alasan kenapa kita pakai kopi merah, memetik harus merah. Kita belajar semua ada peralatan yang dipakai kan, mulai dari refraktometer, terus timbangan kecil. Jadi kalau biji kopi merah, 1 biji itu minimal 2 gram. Berarti 1 kilo itu dia butuh hanya 500. Ya. Gitu. Sedangkan untuk mendapatkan 1 kilo dia butuh kurang lebih 7 kilo. Berarti 3.500 butir. Iya. Nah, dari 350 butir itu nanti kita bisa lihat dari berapa cabang. Mereka tahu. Jadi cabang itu ada berapa dompolan, berapa ruas, isinya 20. Misalkan. Nah, itu bisa dihitung. Bagaimana menghidupkan, memproduktifkan ranting cabang kopi agar bisa selalu produktif. Nah, salah satu
keunggulan di Sulawesi Tengah, saya pikir ini anugerah ya, yang nggak bisa terbantahkan gitu. Itu karena tepat berada di bawah garis Katulistiwa. Itu berbeda dengan Bali, Jawa, ataupun Flores, itu secara, itu kan di bawah. Begitu. Kalau di garis tarik lurus, semua garis Katulistiwa itu tarik, itu tidak beda jauh dengan tempat lahirnya kopi. Di Ethiopia itu. ya? Silakan misalkan dibuka di peta. Iya. Jadi saya yakin bumi ini kan berputar gitu ya. Jadi berputar, jadi membawa mungkin dari mana ada yang dibutuhkan di sini. Ada beberapa jenis kopi kalau ditanam dulu saya tahunya hanya 3 tempat kopi itu yang bisa panen banyak memang mengalami ada panen raya, tapi ada per bulan juga ada. Itu hanya Aceh, Sumatera Utara, dan Jambi di sekitaran Gunung Kerinci. Dulu referensi saya hanya 3. Ternyata guru kopi saya bilang itu Sulawesi Tengah juga sepanjang tahun. Oh, ini sepanjang tahun ya? Iya, ada terus. Memang ada panen rayanya. Ada buah antara gitu maksudnya? Iya, tiap bulan itu ada. Tidak putus. Karena ini berdasarkan catatan dari buah masuk ya, koperasi. Di Napu juga begitu. Ada terus. Nah, itu keunikannya adalah karena ini dataran tinggi, terus secara iklim mendukung. Jadi kopi itu kalau setelah hujan, terus stres karena kering, dia merangsang untuk pembungaan. Wah, iya. Gitu. Kita mendingan ada embun, nah itu mendorong. Ada terus, seperti itu. Nah itu salah satu kekuatan sebetulnya kopi di Sulawesi Tengah itu berbeda dengan di daerah lain. Ternyata tidak hanya kopi, juga durian. Gitu. Di Jawa mungkin hanya 3 bulan, tapi di Sulawesi Tengah itu bisa panjang. Ada terus. Gitu, 8 bulanan. Iya, dari sisi panennya tadi ya kalau kita bicara. Dari sisi rasanya bagaimana? Dari sisi rasa di sini Sama tadi satu garis dengan Ethiopia. itu sama nggak rasanya? Di awal-awal, jadi ceritanya ini sedikit. Jadi waktu pertama sebelum saya ke sini, saya tuh sudah dapat hanya 1.200 gram. Terus kita bagi 3 untuk diuji, disangrai. Saya sangrai, teman yang Q-grader sangrai, terus mentor kopi saya juga nyangrai. Di Jakarta. Saya belum ke sini, tapi saya sudah dapat itu. Dapat contoh. Terus ada potensi kopi ini. Ada potensi. Terus kemudian setelah diperbaiki, kami juga kaget kok ada aroma bebungaan. Karena itu bukan karakter kopi Indonesia. Kalau ada jadi bunga, ada floral. Jadi floralnya seperti coffee blossom, seperti bunga kopi, seperti melati, secara aroma gitu. Dan itu ditemukan di sini, gitu di karakter kopi Kamanuru ini. Itu berdasarkan dari beberapa penilaian para Q-grader itu di Jakarta juga kita mintakan itu untuk mengevaluasi, ternyata ada. Ini jadi keunikan berarti ya. Jadi mirip ya. Mirip sama tapi pada dasarnya prinsip utama itu kalau mengolah kopi itu bahan bakunya baik. Itu petiknya merah. Tadi itu. Satu, petik merah, memperhatikan waktu pemetikan yang baik juga. Dan sebelum ada Kang Ade ya, saya selalu sebelum Kang Ade. Itu metiknya merah nggak masyarakat sini? Belum. Belum. Berarti belum ada edukasi ke situ ya. Itu pun dijelaskan kenapa harus petik merah. Jadi petik merah itu tidak hanya secara kualitas akan baik, tapi secara ekonomi itu menguntungkan bagi mereka. Gitu. Contoh kalau petik merah, petik hijau sembarang. Yang hijau itu 1 biji itu 1 gram. Oh, tidak sesuai tadi yang dulu. Ya, jadi dia butuh 1.000. Susut lagi. Kalau merah itu hanya butuh 500. Misalkan.
Sekarang 1 kilo katakanlah harganya 15.000. Mereka hilang 7.500. Gitu, $1 lah kurang lebih harga ceri merah Arabica. Nah, itu kehilangan Iya. uang banyak. Iya, iya. Berapa dalam 1 ton tadi? 1 ton buah. Iya, iya, iya. Itu kurang lebih hilangnya hampir 7 jutaan juga. Iya. 7.500. Selama ini memang selalu metik yang bukan merah ya. Iya. Untuk nanti sudah diproduksi jadi bubuk dijual ya. Itu bukan merah ya. Ternyata ruginya banyak juga Rugi ruginya. banyak secara ekonomi. Dari Ternyata harus segi butuh iya, biji kopi banyak iya. kalau untuk hasilkan 1 kilo gitu. Iya. Susut. banyak ya ke Itu yang terpenting memang memberikan pemahaman petik merah itu kenapa? Yang paling mudah, paling sederhana ini ya. Sederhana misalkan antara pisang masak dengan pisang mentah. Pepaya masak dengan pepaya mentah. Kalau kita cicip itu lebih nyaman seperti apa? Nah, karena kopi juga buah gitu. Jadi yang mengandung gulanya itu. Soal aroma, rasa yang bagus, tadi yang paling pokok sumber bahan bakunya. kualitasnya Ya, kualitas buahnya. Kemudian cara pengolahan yang bersih. Itu cara pengolahannya, lain sebagainya. Ya, cara itu menghasilkan itu. Nah, itulah memperbaiki itu. Karena selalu saya sampaikan kepada para petani, khususnya di Himpunan Petani Kopi Kamanuru, gitu. Kita mengibaratkan para buyer, pembeli itu seperti kupu-kupu dan lebah. Gitu. Jadi kupu-kupu dan lebah itu tidak akan datang kalau kita tidak punya bunga yang harum, Tariknya. yang bagus. Jadi jadikan kita harus buat bunga dulu. Gitu. Bahkan mutiara emas di tempat bagaimanapun Iya, kita tetap akan. Nah, jadi menghasilkanlah yang terbaik. Nah, itu jadi alat mudah untuk mengenalkan orang tahu. Kurang lebih begitu sih. Luar biasa. Panjang proses. Iya. Kita harus mengedukasi teman-teman masyarakat di sini ya terkait pemilihan biji kopi. Oke. Tapi Pak Ketua, kita ke Pak Ketua dulu. Pak Ketua, apakah yang disampaikan Kang Ade tadi itu sudah dilakukan oleh para petani yang ada di sini? Sudah. Pasti. Tidak lagi yang ambil sembarangan yang hijau gitu ya, dan langsung jadi yang sudah. Udah diedukasi kok masa Minimal yang tergabung ya di himpunan ya. Oh, jadi kalau boleh tahu jumlah anggota dari koperasinya Himpunan. Pak Ketua ini himpunannya gimana? Ada berapa? 20 ya Iya, masyarakat sini. Gitu. Petani ya, ini petani ya. Untuk yang di luar itu, karena kita mensyaratkan ya, memang hanya buah yang Merah itu. merah. Berarti pemenuhan bahan bakunya itu memang dari 20 anggota Yang utama. 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 Berarti bisa nyerap dari yang lain. Iya. Ya? Ya, Dari desa lain. desa lain. Tapi yang utama kekuatannya dari yang 20 itu. Terkait biji merah, apakah yang penyuplai di luar 20 anggota itu diedukasi juga terkait dengan biji merah? Biji merah. Sudah. Jadi hampir rata-rata ya. Di sini kalau boleh tahu di sini ada berapa desa di sekitar sini? 12 12 desa. desa. Tapi yang dominan kopi kurang lebih 6 lah. 6 desa. Karena ada 3 desa tidak mengkonsumsi kopi. Wah, ada juga ya? Ya, itu kan atas komunitas Advent ya. Oh, gitu ya. iya. Nah, jadi mereka tidak menanam kopi ya. Kopi dan sebagainya. Oke. Lain. Tapi secara dominan banyak kopi, tapi belum diurus, ditata, dikelola dengan baik. Oke. Kalau misalnya dari sekitar 3 desa tadi ya yang ini ya, berarti rata-rata sudah yang sisanya itu kopinya, hasil kopinya lari ke sini ya? Iya, Hampir berapa persen itu kira-kira? masuk ke sini. Tapi belakang kita mulai tertibkan. Gitu. Tertibkan yang memahami tujuan kenapa kita berupaya mendorong perubahan melalui kopi gitu, baik di pendidikan untuk di keluarga, anak-anaknya, terus juga penataan tanaman gitu. Karena kalau tujuan yang nggak sama, kita tidak ingin para petani itu hanya orientasinya uang.
Oke, ya. merubah Jadi- mindset itu di situ. Iya, jadi masuk ke sini kita misalkan jual saja ke Kopi Kamanuru koperasi karena harganya tinggi. Kita bukan hanya itu, tapi karena di awal juga kita membangun pondasi dulu Pak Pepen ya. Jadi pondasi kalau dalam bahasa da itu kurang lebih begini, sema mau tuja ya karena mau untung gitu. Jadi sema mau sabara ya karena mau untung. Jadi siapa dia yang bersabar dia akan beruntung satu. Kemudian siapa yang menanam dia akan memetik hasilnya gitu kan. Jadi pondasinya penting itu satu, bahwa dia harus tahu tujuan menanam kopi itu untuk apa. Jadi Gitu. orientasinya bukan hanya karena uang gitu. Bukan ya? karena uang. Jadi memahami bahwa bagaimana manusia berhubungan dengan sesama makhluk Tuhan ciptaan lain, yaitu namanya tanaman. Ya. Itu kan, tanaman. Gitu. Kemudian bagaimana membangun rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang terhadap sesama makhluk Tuhan. Gitu. Jadi memuliakan, jadi mewujudkan rasa kasih sayangnya itu seperti apa. Jadi kalau soal uang itu pasti. Karena uang itu akibat, bukan sebab. Jadi tanam kopi, tanam coklat itu pasti dapat uang. Maka saya selalu bilang, mungkin ujung-ujungnya kalau orientasinya uang ya paling hanya di SPT. Betul. Akhirnya, Iya. kan? Nah, tapi jadi lebih kepada mengingatkan. Ya, saya juga sampaikan kepada mereka untuk mensyukuri atas semua karunia yang sudah diberikan. Jadi bagi yang saudara-saudara yang Nasrani, ke kebun itu sama nilainya dengan berangkat ke rumah ibadah atau ke gereja. Bagi yang Muslim itu sama nilainya dengan mereka berangkat ke masjid. Yang Hindu ke pura. Itu sama. Dalam kerangka mengingat Tuhan. Karena salah satu tanda kebesaran Tuhan itu salah satunya ada di tanaman. Karena mereka tidak bisa buat tanah, tidak bisa menurunkan hujan, menggerakkan angin, penyerbukan dan lain sebagainya. Hanya menanam. Sehingga berpasrah. iya, itu Berusaha merawat gitu ya. Pondasi itu harus dimiliki. Jadi saya sarankan ke mereka harus jangan sampai hasil panen bagus tapi melupakan. Misalkan kalau dalam di Kristiani itu ada perpuluhan. Kalau di Muslim itu zakat, sedekah, infak. Saya ingatkan gitu mereka harus ingat perpuluhan setelah panen itu. Itu persembahkan untuk semuanya. Karena ini bukan milik kita. Nah, ingat itu pondasi itu yang penting. Jadi bukan soal melulu uang doi gitu. Karena di situ ada soal keberlanjutan alam, tanaman nyerap oksigen, menyimpan air. Jadi menanam kopi ya sama dengan suatu saat kita akan memanen oksigen. Jadi hidup itu pondasi yang pentingnya. Gitu. Kalau soal teknisnya ngikutin. Maksud pemangkasan, pemupukan. Kalau rasa kasih sayangnya ini nah itu akan kembali lagi hasilnya kepada mereka. Ketika kita memperlakukan sesuatu dengan baik pasti akan ada hasil kayak Itu. Semua petani yang ada di sini Kang Ade, apa pondasi tadi itu sudah terbangun atau? Saya utamakan ke yang terlibat di himpunan. Gitu. Karena tadi kita kan saya coba tertibkan ya. Jadi kalau hanya untuk tujuannya ke sini jual untuk dapat uang aja, ya mohon maaf. Gitu. Oke, sekarang kita coba ke penjualan. Sekarang Kang Ade untuk Kamanurung ini sendiri sekarang sudah kemana arahnya? Pasarnya. Pasarnya gitu, supaya teman-teman bisa tahu juga nya. Pertama, kami mengutamakan untuk dikonsumsi di keluarga. Itu dulu. Karena tadi orientasinya kan. Pengeluaran kopi di keluarga itu cukup tinggi. Bayangkan, bukan bayangkan ya, di Marolo Barat itu kurang lebih ada 100, berapa kira kakak itu Bapak ya? 200 lebih ya, katakanlah 200.
kalau 201 rumah 2 orang, 400 juta setahun. Ada berapa desa di sini? Mungkin kurang lebih 1,5 M juga setahun. Uang itu Hanya untuk kopi. untuk kopi. Nah, utama itu di sini dulu. Nah, jadi di rumah itu kita yang utama untuk para anggota, para petani itu mengutamakan kebutuhan kopi untuk konsumsi. Selebihnya mari kita jual sama-sama. Jadi karena kebiasaan kan di sini tuh tanam masing-masing tapi jual masing-masing. Kita coba jual sama-sama melalui koperasi. Wadah ini ya. Wadah itu. Nah, di awal memang keluar kita itu untuk memperkenalkan. Gitu. Bahkan di sini belum ada yang tahu. Betul. Di Sulawesi Tengah gitu. Kita keluar lalu mulai di Jakarta, di Surabaya, di Bandung. Nah, itu setengah belum tahu. tidak Iya, dan tidak di sini. dan saya potong Kang Ade. Jadi ada beberapa teman saya ini yang apa yang namanya yang mulai bisnis dengan kopi kayak buka warkop itu tanya dong, ini kopi Kamanurung kita nggak pernah dapat gitu, susah gitu. Nah jadi saya berpikir ini mungkin strategi yang dibangun oleh teman-teman yang ada di sini. Ya. Jadi itu bisa dijelaskan itu bagaimana? Itu salah satunya gitu. Itu satu. Kedua, kami pun memperkenalkan kopi di awal itu hanya kepada mereka yang mengerti kopi dulu. Gitu. Mau Jadi cari nilainya ini Iya. gimana di mata mereka. jadi bukan yang sembarangan. Jadi kita udah ngolah kopi bagus gitu. Ternyata treatment orang menyangarainya kurang baik, treatment menyeduhnya kurang baik, kadang menjadi menyalahkan pengolah atau petani. Nah, jadi hanya ngerti-ngerti dulu itu. Nah, itu kemudian kita coba setelah itu di Palu. Pemasarannya kita buat tim memang. Jadi ada di sini proses produksi. Kita buat tim pemasaran. Ada tim pemasaran di Palu, ada tim kawan-kawan mahasiswa ya. Ada Kiki, Bobby, itu tim kita untuk membantu di memasarkan Palu ya khususnya. di Palu dan di luar. Nah, dan semuanya memang satu pintu. Gitu. Kita itu satu pintu. Di sini mau pembeli dari manapun datang ya pasti itu diarahkannya ke tim pemasar itu. Nah, itu satu. Kedua, kita modelkan juga jadi yang di sini itu semangatnya adalah gerakan fair share. Jadi gerakan andil yang adil. Gitu, yang adil itu karena di sini tuh yang coba karena petani coba mempraktekkan ethical producer. Jadi memproduksi secara etis. Memproduksi secara etis tadi itu adalah bagaimana secara lingkungan diperhatikan, secara kebersihan, pupuk pun diperhatikan, tidak merusak makhluk lain dan sebagainya. Itu etis betul. Nah, kita juga mencoba untuk mendapatkan konsumen produsen yang etik. Jadi misalkan berdua begitu ya, kita ditanya misalkan minum kopi, kenal tidak dengan siapa yang memproduksi kopi, gitu. Jadi berkontribusi apa terhadap mereka? Mereka sudah menjaga alam, lingkungan agar oksigen tetap bisa diproduksi, air tetap ini. Nah, itu jadi lebih gitu. Jadi bagaimana membangun hubungan antara produsen dan konsumen itu yang kita konsepkan kan perdagangan langsung, direct. Nah, termasuk para pembeli pun ketemu langsung kan. Nah, kita kesini dulu pembeli dari Jepang meskipun pada awalnya mau kesini, kemudian ada kecelakaan sakit di Bali, jadi dia langsung balik ke Jepang. Setelah pulang ke Jepang, Zoom langsung. Mereka yang nyontoin semua. Jadi sekarang berarti Kamanur ini sudah masuk di negara mana saja kalau kita pernah ke Timur Tengah, pernah ke Jepang, meskipun masih small quantity ya, mikrolot. Ya kalau dibawa ada yang dulu ada yang bawa ke Kanada, ikut di Qatar, ya ada lah begitu. Tapi sekarang
kami lebih memang memfokuskan di dalam. Dulu. Gitu. Di dalam, termasuk koperasi pun di sini lebih fokus di dalam. Di dalam itu di desa. Di desa bagaimana memenuhi konsumsi kopi di 12 desa ini. Itu Karena lumayan angkanya loh. itu lumayan. Lumayan. Tadi Gitu, kalau Mas. dihitung-hitung tadi lumayan Gitu, loh. gitu. Kemudian tadi di Palu. Gitu. Justru pelanggan terbesar Kamanuru itu individu. Jadi, Bukan perusahaan atau apa? Bukan kedai atau kedai gitu. individu. Individu ya. Kita dengan 100 individu aja itu setahun butuh 1 ton. Kalau 1000 individu itu sudah. Memang berarti 10 secara kuantiti ini belum maksimal ya, karena ini tadi 20.000 5 pohon tadi itu belum betul-betul maksimal untuk Iya. diproduksi ya. Betul. Tapi kita mengikuti ruang keadaan yang kemampuan yang ada. Jadi nggak coba memaksakan. Ya, itu. Jadi lebih sekarang menjaga konsumen loyal aja yang bisa mengapresiasi gitu. Jadi apa ya maksudnya, satu pemikiran, satu tujuan yang sama antara konsumennya Kamanuru dengan produsen Kamanuru tuh tahu mau kemana. Jadi kalau dia membeli satu ini tuh ada nilai, ada value yang sedang mereka usung sama-sama, gitu, soal kemiskinan Sama-sama pedesaan, dibangun gitu. iya, soal pendidikan, soal apa. Jadi mereka saling berkontribusi para Jadi konsumen keanggotaan koperasi Kamanuru itu nggak hanya petani, ada di Jakarta, di Bandung, ada Together. Sebenarnya membangun iklan gratis mereka. Karena memuliakan masyarakatnya. Oh, kopi nikmat itu seperti ini. Iya. Dan orang bisa mampu ceritakan. Iya. Tanpa kita harus datang Oke, ke oke. koperasi, ke perhimpunan sini. Ya. Iya. Mereka sudah tahu di sini kopi ini kami dengan bangganya dia bisa bercerita. Iya. Gitu. Kalau kalau ini hasil ya, hasil produksi dari ini, apakah sudah apa namanya? Berapa persen untuk masyarakat tadi kalau dibilang diutamakan gitu. Terus berapa yang sudah terjual, yang keluar gitu, saya lebih ke Kalau kapasitas produksi sendiri, gitu ya. Kapasitas produksi sendiri ya. dari himpunan aja paling maksimal 5. Iya, itu kekuatan internal ya. Dan Iya. kita tidak mau memaksakan itu, karena itu berangkat dari kemampuan yang ada, termasuk pada aspek kekuatan permodalan. Gitu. Kalau semakin banyak modal, akan semakin dapat juga kita. Semakin besar Gitu. juga Karena ya. kopi itu padat kerja, padat karya, dan padat modal. Startingnya lalu, memulainya lalu itu gimana? Nah, cerita Urunan deh. dari Cerita dari gue. masyarakat Awal-awal desa, dulu mulai. Awal mulai itu gimana? Usaha itu? kita. Ini kan bangun koperasi itu kalau ya Cerita tidak apa? ada Pen, pendirian apa? bisa dalam sehari bisa tutup. Iya, oke. Gimana memulai itu koperasi kok bisa urunan kah atau gimana Pak Ketua? Awal mulanya kami itu bicara-bicara bagaimana kita ini membangun koperasi, modal belum ada, Iya. kumpul coklat lah kan. Oh ya. 5 kilo 10 orang. Iya. 50 kilo ya. Ya. Gila, itu modal awalnya. Habis itu kumpul lagi. Kumpul lagi. Jual itu 50 kilo. Beli pakai beli ceri buah merah. Merah. Iya. Wah. Untuk bibi tadi ya. Bukan. Tidak, untuk sudah siap dia Oh dijual. iya iya, untuk Sudah siap mau dilakukan sangrai apa segala macam itu dijual produk akhirnya. dari situ ya mulainya. Berangkat memang dari tidak ada ya. Iya, nol. Jadi kan sebetulnya yang harus diuji itu kemampuan dan kekuatan internalnya, sanggup apa tidak mereka. Gitu. Kalau tidak mampu begitu, itu akan sulit maju. Ya. Jadi apa ya? Sesuatu itu nggak ada yang gratis, butuh pengorbanan, butuh penebusan, gitu. Memulai itu sulit Pak. Iya. Jadi kalau mereka tidak mau mengorbankan dirinya untuk itu, ya nggak akan sulit. Tidak akan seperti Iya. ini ya, gitu ya. Oke.
saya lagi ke Pak Ketua. Apa dampak atau apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya yang ada di sini sebelum dan setelah adanya ini himpunan ini? Apa yang betul-betul dirasakan yang berbeda begitu? Silakan Pak Ketua. Dampaknya masyarakat senang juga karena tidak bertumbuh-tumbuh kopi lagi. Oke. Langsung jual. Langsung jual Cherry. ya, cherry. Iya, Oke. petik. Tidak perlu proses. Iya, petik. Timbang sini kami bayar sudah. Perputaran uangnya cepat. Iya. Pembeli ada di sini Pembeli sendiri. ada di sini sendiri. Tidak kayak dulu kan Harus turun ke bawah ya. Ya. Sebelum ada Mas Ade kan Hmm. petik, tumbuh, jemur, habis itu tumbuh lagi. Oh, panjang prosesnya. Iya, 2 kali tumbuh. Baru. Oh. Oke. Dan itu belum tentu dapat kopi enak. Iya. Iya. Kalau Iya. bicara Kualitasnya ya, kita kalau bicara kualitas belum tentu ya. Iya, betul. iya, diinjak-injak anjing, ayam. Iya. Iya, Jadi ya. pinggir jalan. Tapi ya, setelah itu kami bangun itu tadi senang masyarakat, Iya. langsung terima uang, Iya. petik langsung timbang, tidak berjemur lagi. Iya. Dan itu kalau bisa saya pastikan waktu zaman dulu berarti kopinya tidak akan pernah sampai ke Jakarta dan sebagainya ya. Pasti hanya di seputar paling jauh Palu paling begitu ya. Nah, jadi memang betul-betul besar dampak yang dirasakan ya, sangat besar dan Besar. kopi Kamanurung ini sudah mulai terkenal di mana-mana dan walaupun memang di lokal Palu untuk saat ini hasil dari ini ya belum terlalu banyak saya lihat di ini dan masih banyak yang cari dan yang masih banyak juga yang ingin kopi Kamanurung. Nah, kemudian kita lanjut nih ya. Apa kendala yang dirasakan oleh Bisa dihadapi lah. iya dihadapi? Kalau yang jelas memang belum semua orang memahami tujuannya. Ya. Petani ya, Ya, misalkan gitu. Caranya. Gitu. Kenapa kita harus berkelompok, berhimpun, membangun produksi bersama, pemasaran bersama, terus mau kemana tujuannya gitu. Nah itu jadi satu tantangan kita. Bukan berarti tidak diupayakan. Kami sudah berupaya ke desa-desa lain, Oh. memberikan pendampingan dan sebagainya. Akhirnya dan banyak juga tenaga, waktu, biaya yang kita keluarkan untuk itu. Ya kendala lainnya kalau saat ini sih lebih ke apa? Kalau diproduksi ya. Ya, Diproduksi kalau sumber bahan baku itu banyak, bagaimana tinggal kita penguatan di permodalan gitu. Jadi memperkuat secara internal dan secara eksternal itu seperti apa gitu. Karena demand dan permintaannya cukup besar baik dari dalam dan dari luar gitu. Itu satu di aspek permodalan. Kedua mungkin kelengkapan sedikit dari beberapa perkakas produksi gitu. Meskipun sudah ada beberapa yang lengkap, ya kita masih membutuhkan color sorter. Jadi untuk sortasi warna. Kemudian kalau size grading sudah ada, alat sangrai setidaknya sudah ada, begitu. Selebihnya ya paling kita sedang bangun ini, Oh ya, ini ya sekolah ya. sekolah. Rencana memang akan bangun menjadi pusat belajar edukasi edukasi di Sulawesi Itu Tengah. maksud tujuannya sekolah itu mengedukasi masyarakat di sini atau siapa saja mungkin ya siapa bisa. saja. siapa saja? Siapa saja, karena kita sudah banyak yang mau belajar ya. Bulan ini ada dari Kulawi mau belajar. Sampai di pulau ya? Dari Poso sudah berapa? Dari Poso, beberapa desa sudah ke sini. Begitu. Itu cepat. Jadi kalau farmer to farmer itu cepat belajarnya. Mereplikasinya cepat. Jadi mereka yang Langsung datang di lokasi dan lihat prosesnya. dan tidak gratis juga. Mereka berbayar. Berbayar. Mereka berbayar nginap makan di sini. Mereka yang mengajar mereka lain sebagainya. Jadi hidup lagi ada. Wah, Gitu. luar biasa. Jadi kalau menginap di rumah ini ada dukungan dan sebagainya. Oke. Nah, Kang Ade, kayaknya kita di batas waktu. Oke. Tapi saya mau Kang Ade sedikit cerita prestasi apa yang sudah didapat oleh Kamanurung sendiri ya.
Ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Iya, jadi mungkin ya sejak 2019 sampai dengan 2025 ini, ya kami bersyukur sekali ya. Jadi bersyukur sekali diberikan beberapa kemudahan gitu ya, yang salah satunya mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia, terus dari KPH Kulawi, terus juga dari para konsumen yang setia gitu ya. Dan prestasi sebetulnya bukan prestasi sih, kami anggap sih masih, karena niat awalnya adalah untuk mengevaluasi ke dalam. Jadi sejauh mana kami mengolah kopi itu seperti apa, dan kami ingin objektif penilainya, bukan enak kata kami, bukan enak, tapi ada memang expertnya, ada ahlinya, silakanlah nilai secara objektif. Nah, alhamdulillah apresiasinya baik gitu ya. Nah, kemarin memang ada event kopi cukup besar di tingkat dunia, yaitu World of Coffee. Kebetulan Indonesia sebagai salah satu produsen kopi di dunia itu menjadi tuan rumah. Dan untuk hadir di tempat itu, memang panitia melakukan seleksi atau kurasi nasional dulu. Nah, Kamanuru mendapat undangan untuk ikut kurasi itu. Kita mengirimkan 2 sampel, Arabica dan Robusta. Untuk Robustanya masuk awalnya dari hampir 200-an. Kemudian masuk 90 besar, masuk 20 besar, terus diekstrak lagi jadi 10 besar. Nah, Arabica hanya masuk di 18. Nah, sedangkan Robusta ya alhamdulillah ada di urutan pertama. Gitu ya. Rankingannya pertama. Keren ya. Gitu. Itu pun kami masih banyak kekurangan. Masih kekurangan dan belum cukup serius betul. Karena hasil pengujian masih ditemukan beberapa cacat gitu, dan itu mengurangi gitu. Kurang lebih kemarin itu skornya di 83,83. Kalau tidak ada sudah di atas 86. 86. Nah, itu pun kami meniati sebetulnya bukan untuk Kamanuru gitu, tapi untuk Sulawesi Tengah. Karena yang naik adalah kopi Robusta Sulawesi Tengah. Begitu. Dan sehingga publik tuh akan tahu yang dari Buol, Toli-Toli, Poso, Donggala, Ampana, 13 semua kabupaten ada, ya? 13 kabupaten yang ada kopi itu, publik itu tahu bahwa kopi Robusta Sulawesi Tengah itu baik. Terbaik. Nah, itu semangatnya. Kemudian juga semangat untuk mengenalkan kopi Sulawesi Tengah ada di peta kopi nasional. Itu sih lebih ke ya mungkin buah juga dari proses yang kawan-kawan di sini lakukan, lain sebagainya, itu ya semoga bisa bermanfaat aja sih untuk itunya. Itu salah satu prestasinya yang bisa, tapi mereka anggap biasa aja. Bukan satu ditanam situ ini dari Kamanuru. Saya mereka mulia untuk nama baik selalu. Ya, kalau saya berpikir begini, saya ada kebanggaan tersendiri loh, ini kopi Kamanuru ini yang di sana bisa juara ya. Jadi mungkin saya pikir barangkali Kang Ade, Pak Ketua, terima kasih. Kita sudah harus diakhiri ini di ujung acara. Ini banyak tadi cerita, banyak filsafat lah. Iya, betul. Ilmu-ilmu yang di luar yang kita tidak pahami, dan saya nanti kesini ini bukan bicara tentang produk, tapi gimana kita menjaga lingkungan. Itu luar biasa. hal yang penting. Dan sekali lagi selamat kepada teman-teman Kamanuru. Terima kasih. Yang sudah mendapatkan ini World of Coffee ya, di tingkat dunia gitu. Tahun depan di Thailand. Di Thailand. Semoga kami bisa partisipasi lagi dan mendapat support lah. Iya. Bisa didorong juga Arabica bisa. Iya, betul. Ini jadi
bikin semangat ini. Tentunya petani kopi. kopi Sulawesi Tengah akan semakin mendunia, gitu ya. Jadi bukan hanya khusus yang ada di sini, tapi untuk bagaimana perkara kopi Sulawesi Tengah. Oke, Sobat Indak, terima kasih sudah hadir bersama kami, sudah menyaksikan perbincangan kami di Indak Podcast, dan teman-teman yang ingin mencari atau membeli nanti mungkin bisa langsung ke sini. Ada juga di Palu ya. Kalau di Palu di mana kita bisa teman-teman? Nanti kita pasang. Ya, nanti kita taruh ya di nomor kontak yang bisa dihubungi. Dan pasti kopi Kamarurung kopi juara ya. Terima kasih sudah hadir sekali lagi. Terima kasih, dan Sobat Indak, terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah menonton, dan jangan lupa sampai ketemu di episode selanjutnya di Indak Podcast, Jejak Industri dan Perdagangan.